Nah, terus kalau di rehab itu kenapa butuh sampai ada yang programnya berbulan-bulan? Padahal kalau dalam ilmu psikologi kita kan tahu psychology of change ya. Dalam psychology of change dikatakan, teori ini mengatakan bahwa seorang individu ketika ingin merubah perilakunya dia butuh 21 hari secara konsisten melakukan itu. Nah, kita kenal dengan 28 days ya. Kenapa? Dari 21 hari itu dia akan mempraktekkan semua keyakinan dia selama 21 hari yang dia sudah usahakan dia lakukan, pola-pola perilaku yang dilakukan selama 21 hari untuk perubahan perilaku. Nah, 7 hari ini adalah kayak penguatannya gitu, sehingga total perubahan perilaku yang paling mendasar bisa dilakukan orang jika dia secara konsisten dilakukan dari 21 hari plus 7 jadinya 28. Kenapa butuh lebih dari 28 hari itu untuk berhasil direhabilitasi? Gue akan kasih beberapa pendapat dulu ya. Iya. Yang pertama itu kita mesti tahu dulu kalau gue penganut performance based nih. Soalnya ada beberapa orang penganutnya time based. Kelar nggak kelar kumpulin kan gitu kan. Kalau time based. Oh gitu maksudnya. Oke. Ya, jadi misalnya kayak kalau time based tuh rehab berapa lama? 3 bulan. Ya 3 bulan lo bagus nggak bagus pokoknya keluar aja. Nah, kalau gue penganut performance based. Gue kira kalau misalnya 3 bulan karena mereka udah yakin akan ada perilaku tertentu yang akan keluar gitu dari situ. Nggak bisa begitu. Kita bukan gitu. kan, jadi gini, ini kan soul kan gitu. Iya sih, kita nggak bisa kaku begitu ya. Nggak bisa dong, maksudnya ini bukan elektronik kan gitu kan. Jadi tapi kebanyakan tempat rehab gitu, Tom. Kayak saya. Ya kalau itu kaitannya. Pokoknya nanti dijemput lagi keluarganya 6 bulan lagi. Iya. Oh ini 3 bulan lagi. Oke. Nah makanya gue bilang kalau kan artinya gini, apa yang berlaku sama gue belum tentu berlaku buat orang lain ya. Ini pendapat pribadi ya. Jadi jangan demo ke tempat rehab masing-masing. Kenapa gue di ini segini? Katanya mesti segini, enggak ya? Enggak. Gitu. Ini perspektif. Kalau gue penganutnya performance based. Artinya adalah mau dia jangka pendek atau jangka lama, sejauh performance-nya itu bagus, maka itu selesai. Tapi tergantung lagi mau pakai alat ukurnya apa kan gitu. Ya baru mau nanya. Iya. Nah kan kita psikologi kan bisa nanya alat ukur ya Tom ya, biar nggak abstrak. Tapi gini, gue akan pakai bahasa yang gue rasa hampir semua counselor di Indonesia pakai, namanya ASI, Addiction Severity Index. Ukur aja dari situ. Gitu loh. ASI itu kan ada banyak banget tuh variabel-variabelnya kan gitu ya. Apa hubungan dia interpersonal apa segala macam itu, pokoknya ya tinggal diukur dari situ aja gitu loh. Nah, kalau itu oke, berarti dia selesai programnya gitu loh. Nah, tapi balik lagi tadi gue bilang, ini live out program, bukan live in. Jadi yang bagus itu adalah kalau kita bicara performa harus sampai bikin discharge planning. Lu discharge planning lo mau ngapain kan gitu sebetulnya kan. Jadi bukan gue selesai program nih, ntar lo konsul lagi sama gue minggu depannya baru kita omongin lo mau ngapain, nggak gitu. Gitu loh. Jadi discharge planning lo apa dan lu bener-bener melakukan itu. Atau misalnya gue bisa juga misalnya dengan beberapa orang gue bilang, oke, lo selesai program dengan satu syarat, lo mesti dapat sponsor. Karena gue akan handover apa yang gue punya ke sponsor nanti. Walaupun nggak handover secara profesional gitu, tapi gue tahu bahwa setelah di luar, oh dia punya sponsor nanti gitu yang akan terus memaintain pemulihannya dia secara pribadi gitu. Ya itu yang angle yang pertama. Angle yang kedua, gue berbicara dari post acute withdrawal symptom. What is that? Atau disebut dengan nama PAW. Oh, PAW itu. Oke. Gue familiar dengan PAW-nya, gue nggak tahu singkatannya begini susah. Nah, jadi menurut teori post acute withdrawal, setelah pecandu mengalami fase withdrawal secara physically, itu ada yang namanya psychosocial withdrawal, namanya post acute withdrawal. Nah, post acute withdrawal itu biasanya muncul, hilang dan timbul. Iya bener ya. Hilang dan timbul. Nah, gue pikir itu sama atau kebalikannya gitu loh. Jadi hilang dan timbul itu antara 9 sampai 18 bulan. Nah, jadi harusnya sebuah program pemulihan itu harus minimal bisa mengcover post acute withdrawal tadi. Oh gitu. Nah, kenapa ini menjadi make sense? Post acute withdrawal itu salah satunya ya. Yang pertama emotional overreaction symptom ya. Jadi
reaksi emosinya berlebihan aja, dia nggak bisa meregulasi emosi dengan baik, hal kecil jadi besar, besar jadi kecil, atau menyepelekan hal kecil gitu ya. 2, inability to think clearly. Gitu ya, nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Memory problem gitu loh. Terus sleeping problem, physical coordinator problem. Nah, itu semua ada di yang namanya post acute withdrawal symptom, dan itu gejalanya terjadi antara 9 sampai 18 bulan. Kalau zaman dulu program rehabilitasi itu pasti terbagi menjadi 3 fase. Primary program, re-entry program, aftercare program. Ini pasti 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 18. Oh, pantes. Nah, ini nge-cover si post acute withdrawalnya tadi. Oh, no, it makes sense to me now. Gitu loh. Nah, jadi kalau lo tanya sama gue berapa lama, ya sebetulnya gini, 3 bulan, misalnya sekarang kan program rehabilitasi itu kebanyakan 3 bulan ya. Iya. Kalau gue ngeliatnya itu hanya mengcover primary program. Oh. Sesungguhnya. Jadi tergantung apa yang dipenuhi juga ya, Tom ya? Iya. Oke. Terus apa ya? Nah, sekarang abis ngomong rehab, kita akan bicara pasca rehab dong tadi ya. Khususnya buat mereka-mereka yang memiliki pasangan, ya, yang memiliki pasangan pasca rehab gitu, suami kah, istri kah gitu. Gimana caranya support sistemnya pasca rehabilitasi ini gitu ya? Does it like mempengaruhi nggak sih kehidupan seks, cinta dan segala macam gitu ya? Maksudnya kan kadang-kadang begitu mereka balik, terus mereka denial kan, kalau yang udah nikah suka nggak sadar tetap akan projection gitu ya kepada relationship cinta dan segala macam gitu. Lebih kompleks lagi kalau udah nikah. Kalau belum nikah juga suka pada lari ke seks kan. Itu biasanya topik pembicaraan kita seperti itu ya kan. Relationship itu kadang-kadang di screw up sama seks gitu ya. Relationshipnya sudah oke, tapi begitu ada seks yang nggak enak, withdraw lagi gitu. Itu banyak terjadi nggak sih the problem with the sex and relationship pasca rehab? Kalau after rehab, seks itu bisa dibilang sih sebetulnya itu changing substance pertama. Sih, percaya nggak sama gue? Bener nggak? Gue sering bilang semua orang marah-marah sama gue. Soalnya nyusahin aja hidup kita. Kalau gue bilang gitu, tau gue suka bilang gini, guys, nih ya, lo setelah lo rehab, at least gue bilang gitu 6 bulan, kalau bisa 1 tahun, jangan dulu deh, jangan no sex ya, apalagi kalau lo masih single gitu, please jangan seks dulu. Gue bukannya mau menyiksa hidup lo, supaya lo tidak mensubstitusi gitu loh ketergantungan lo jadi kepada seks. Begitu lo gagal atau seksnya nggak enak dikit atau lo diputusin sama pacar lo bisa balik lagi. Itu segitu mudah. Aduh ya ampun. Sebetulnya persentasenya gue nggak tahu berapa ya, tapi majority semua teman-teman yang gue temuin itu pasti. Kayaknya gue setiap tempat rehab yang gue pernah iniin selalu masalahnya ujung-ujungnya itu deh, Tom. Iya. Nah, dan yang paling susah kalau yang udah nikah, karena mereka nggak sadar ketika mereka balik ke situ. The sex is good, tapi ya namanya rumah tangga, begitu ada problem lagi, drop. Iya betul. Nah itu kenapa tadi gue bilang. Nih, kalau gue boleh sharing perasaan gue gitu ya, gue kadang-kadang tuh sebetulnya suka sedih dengan realita teman-teman yang baru selesai program rehabilitasi gitu. Karena kadang gue ngerasa kok option hidupnya nggak banyak ya gitu, padahal sesungguhnya option hidup itu harusnya banyak gitu kan gini ya, pemulihan itu sebetulnya hal pertama yang dijanjikan oleh sebuah pemulihan itu adalah hope. Harapan untuk hidup, itu yang pertama gitu ya. Habis itu hope itu pasti akan ngebuka option gitu ya. Nah harusnya jadi dia setelah jalanin pemulihan harusnya dia bisa membuka option hidupnya dia gitu. Nah tapi gue nggak ngelihat itu hari ini sih, jarang. Banyak ada yang bisa ngebuka option ya gitu, tapi gue nggak ngelihat jadi besar gitu. Kayak gue selalu tanya gitu ya, misalnya lah ya program udah mau selesai, udah mau ngapain, mau jadi konselor gitu kan, terus mau on job training gitu. Nah kenapa rata-rata juga kerjanya pada di tempat rehab lain lagi juga kan? Betul. Nah jadi gue mikirnya jadi nggak live out ya gitu kok, jadi nggak di tag dengan reality yang harusnya dia kembali gitu. Kalau kita bicara ideal, setelah dia selesai sebuah pemulihan, dia harusnya kembali ke masyarakat, dia ambil role.
itu ya termasuk salah satu kemungkinan dia akan lebih berhasil survive ya. Dia mesti punya peran dan jelas perannya dia Betul. tadi. Nah, tapi kan pada saat dia ambil role pasti ada proses belajar. Up and down-nya itu juga nggak gampang. Tapi maksud gue itu better daripada dia tidak ambil role sama sekali gitu loh. Jadi ambil aja role gitu loh. Mau apa kayak gitu. Gue misalnya pernah ngomong gini. Gue pernah bicara sama satu orang gitu ya. Habis ini mau ngapain? Gitu. Dia bilang, saya kayaknya mau coba-coba kerja di bank. Oke. Menurut lo bisa kerja di bank? Bisa. Tapi gue ngelihat dia belum bisa gitu. Jadi maksudnya gini ya, secara grooming belum bankers gitu. Jadi gue ngelihatnya secara grooming itu penampilan, caranya dia bersikap. Betul, terus gitu ya. Knowledge dia tentang ekonomi gitu. Nah, jadi kalau dia berpikir ke arah sana, harus dia mengequip diri dia ke arah sana gitu. Dan gue ngeliat sih sebenarnya, lu kan narkoba juga ketika lu mau jadi bankers kan lu juga mesti mempersiapkan diri lu ke arah situ. Jadi apapun cita-cita lo, apapun peran yang lu inginkan gak apa-apa, tapi please equip yourself, maksudnya Tommy gitu. Persiapkan diri lu untuk menjadi apapun yang sesuai dengan cita-cita lo itu. Betul. Gitu. Nah jadi harusnya pada saat discharge planning tadi dia bikin itu semua gitu. Nah, nobody really think about that ya. Nah, ini yang juga orang lain nggak pikirin. Sekarang gue kasih tahu nih. Ya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang discharge, itu ada dua hal yang mesti dibikin. Yang pertama itu namanya recovery plan. Yang kedua itu namanya life plan. Dan itu harus sejajar atas ke bawah. Gitu loh. Kenapa? Karena begitu life plan-nya fail, begitu dia craving, relapse prevention ini bisa jalan yang di atas nih. Recovery plan-nya ngejaga dia. Nah, tetapi begitu recovery plan-nya hancur, ini life plan juga pasti hancur. Nah, itu perbedaannya pecandu dalam pemulihan dan orang lain. Kalau orang lain itu dia cuma bikin life plan, saya mau jadi insinyur. Oh ya udah, SD, SMP, SMA, S1 jadi insinyur gitu kan. Kalau pecandu tuh enggak, dia harus bikin recovery plan di bawah, recovery plan di atas, life plan-nya di bawah gitu. Nah, buat yang pernah jadi klien saya ya, kalau sebelum kamu keluarkan, karena kamu suka kayak tersiksa, aduh Mbak Zaya ngapain sih, kadang-kadang tuh gue suka belaga gila, jadi gue minta mereka presentasi, itu ya, presentasi tentang life plan-nya mereka apa. Terus mereka presentasi tuh, gubrak, terus kadang-kadang gue dengan metalnya, gue minta mereka ambil dari majalah kayak, atau misalnya dia print dari gambar kayak di sini gitu ya, kalau dia misalnya very savvy gitu ya, technologically gue minta mereka itu untuk memposting gambar-gambar tentang life plan-nya mereka. Nah dari situ gue kepengen mereka itu juga menggambarkan terus rencana recovery lo apa. Betul. Kan udah keluar dari sini Mbak, oh enggak gitu, there's another thing. Tuh kan, gue udah bilang kayak gitu, jadi jangan marah-marah, okay? This is what I mean, this is for your own good, okay? Kayak gitu, jadi memang mesti terkoordinasi gitu ya dengan baik. Oh iya satu lagi Tom, karena kita udah sampai sini sebenarnya sih ini harusnya tadi ya gue tanya tapi gue lupa, gue kepo banget nih mengenai jenis-jenis adiksi narkoba dan penanganan rehabilitasi yang sesuai. Katanya itu two different thing ya Tom ya. Jadi misalnya kalau lo kokain lo harusnya ditreatnya begini, kalau lo sabu lo harusnya begini, kalau lo pakai I don't know kayak high on apa gitu, happy pills apa segala macam lo treatnya gini. Jadi treatment itu nggak bisa general ya ternyata, nggak bisa segitu generiknya. Nggak bisa. Oke, jadi ada pembagiannya berapa? Kalau apa di treatnya gimana? Bukan ada pembagiannya. Gini, kalau kita mau nyicil motor ke bank, ke finance ya, mobil. Kita lihat modelnya dulu nih kan pertama kan ya. Kita lihat modelnya dulu nih. Ini SUV nih bagus nih, warnanya ini. Terus abis itu si sales itu kan bilang, kira-kira mau ngambil cash apa kredit? Oke. Saya kan bilang kredit. Kira-kira maunya tenor berapa lama? 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun gitu ya. Nah begitu kita ngomong 3 tahun, dia akan bilang kalau 3 tahun mau yang bank apa? Ini itu. Terus terakhir dia akan tanya, kira-kira yang paling pas kemampuannya di bank apa? Gitu kan. Nah sampai kita dapat satu kesepakatan, kita akan sign agreement sama-sama. Itu sama persis yang dilakukan kalau orang menjalani sebuah program pemulihan namanya treatment plan. Gitu loh. Jadi kita ketemu orang, kita assessment,
kita screening, habis itu kita bikinin sebuah treatment plan sama dia. Habis itu kita present treatment plan-nya sama dia nih. Ini treatment plan-nya berdasarkan hasil assessment, hasil screening, lo seperti ini menurut kita. Cocoknya adalah programnya seperti ini. Agree? Agree, sign. Nah, begitu desain, jadi gini, treatment plan ini bukan jadwal rehab. Ini hal yang lain nih. Treatment plan banyak. Iya. Ya, treatment plan adalah blueprint rencana pemulihan saya pribadi. Oke. Jadwal rehab makanya adalah personal kan sebenarnya kayak gitu. Betul. Jadwal rehab adalah yang berlaku untuk kolektif, untuk kesemuanya. Yes. Gitu kan ya. Nah, lo mau yoga, lo mau apa gitu. Grup terapi gitu ya. Iya. Nah, jadi pada saat dia masuk ke dalam sebuah treatment, yang paling penting yang dia lihat itu adalah treatment plan-nya. Karena yang lainnya ini hanya komplimen aja kan sebetulnya. Iya benar. Jadi pagi-pagi mesti morning meeting ya, karena jadwalnya mesti morning meeting. Tapi kalau psikologis gue manggil gue untuk konseling karena treatment plan gue panggil, karena treatment plan gue harus konseling jadwalnya, ya gue pasti gak akan ikut morning meeting. Iya benar. Jadi jangan ngomel-ngomel ya kalau gue panggilnya tiba-tiba ya. Nah jadi gue ngelihatnya hari ini seperti itulah harusnya gitu loh. Nah berbeda nggak? Oh berbeda. Misalnya gini, misalnya gue ketemu sama hardcore junkie tinggal di jalan. Hardcore junkie. Ya, buat gue ini bahasa gue pribadi ya. Buat gue tuh junkie tuh ada hardcore, ada pampers. Oke. Hardcore, pampers sama lagi. Ya, ada junkie intelek gitu ya. Yang tadi lo bilang itu yang pokoknya kita ngomong dia argue terus gitu. Oh my god, iya. Dan mereka lebih pintar kan dari kita cus gitu. Iya, which is sebetulnya itu denial semua, cuman mesti kita kikisin satu-satu. Model denialnya beda. Runtuh aja gitu. Nah, tapi untuk hardcore itu gue lebih, kalau gue pribadi gue melihatnya dia akan lebih cocok untuk treatment kolektif. Gitu loh, dan terapi perilakunya akan lebih banyak gitu loh. Tapi kalau tadi tuh intelek gitu, nah itu kita mesti agak-agak kognitif dikit ya tuh. Jadi apa diadu lah gitu ya. Dan yang intelek ya biasanya jangkis kagak mau kolektif lagu. Si ini bodoh mbak, si ini bodoh, saya nggak mau ngomong sama dia, saya cuma mau ngomong sama Mbak Zoya. Karena ngomong sama gue pakai bahasa Inggris dulu, nggak mau pakai bahasa lain. Oke, gitu. Tapi ya memang lebih kognitif mereka. Nah, jadi gue ngeliatnya itu yang paling penting itu adalah si treatment plan-nya tadi gitu. Nah, ada 12 prinsip treatment. Gue cuman kutip yang pertama aja. Karena ini paling gue pegang. No single treatment effective for all. Yes. Gitu loh. Jadi kenapa tadi gue bilang semua semua treatment itu bagus sebetulnya, cuman bagaimana pelaksanaannya aja gitu. Kalau sekarang misalnya gini, apakah meditasi itu bagus apa enggak, yoga itu bagus apa enggak gitu ya? Ya bagus. Kalau itu ekletik gitu kan, jadi timingnya dia harus punya ventilasi di dalam hidup, ya kita kasih dia yoga. Bener. Kenapa gue kasih nama ventilasi? Coba kita bayangin kita punya rumah di Pondok Indah, bagus banget, lantainya marmer tapi jendelanya nggak pernah lo buka, pengap juga. Wow, oke. That is actually amazing. Semoga apa yang kita kasih tau kali ini tuh bisa ngebantu sih friends. Kalau misalnya masih mau tanya-tanya lagi, boleh tanya ke Instagram Dialog 101 ya. Ngobrol 101. Bisa ke ngobrol 101 gitu ya. Itu biasanya Tommy sendiri kok yang ngejawab gitu, buat nanya-nanya lebih banyak lagi. Dan buat friends yang masih pengen tahu milih tempat rehab, konseling segala macam di seluruh Indonesia, go ahead ke ngobrol 101 atau ke aplikasinya Dialog 101 gitu ya. So thank you sih friends buat penyonya semua. Semoga bagi mereka yang masih denial gitu ya, you can stop doing that karena itu tidak menolong gitu ya. Terus apa aja yang harus kalian aware, yang harus kalian rubah gitu pola pikir. Kalau misalnya kalian ingin yang lebih baik, panjang sekali video selama bulan Juni ini dari saya dan Tommy gitu untuk membantu Z-Friends semua untuk punya kehidupan yang lebih baik dalam relationship ya, relationship dengan pasangan, relationship dengan orang tua, relationship dengan orang-orang yang sayang, dengan teman dan hubungan sosial. Dan selamat Hari Anti Narkoba sedunia dari saya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye Z-Friends. Do you want to dance?